Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Fahmi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2101105016. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai seputar Google Classroom, mulai dari pengertiannya, kelebihan, kekurangan, dan cara penggunaannya. Oke. Pengertian Google Classroom. Menurut Hakim, Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah sistem e-learning. Sedangkan menurut Corbin, Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penempatan tugas dengan cara tanpa kertas. Lalu, Google Classroom secara umum itu merupakan aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Aplikasi ini membantu memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam dan tanpa kontak fisik secara langsung dan lebih ramah terhadap lingkungan karena tidak lagi menggunakan kertas dalam mengumpulkan tugasnya. Lalu ada kelebihan dari Google Classroom. Yang pertama itu mudah digunakan. Nah, desain yang dipunya oleh Google Classroom ini sengaja menyederhanakan antarmuka instruksional dan opsi yang digunakan untuk tugas pengiriman dan pelacakan, komunikasi dengan keseluruhan kursus atau individu. Yang kedua, menghemat waktu. Ruang kelas Google dirancang untuk menghemat waktu. Ini mengintegrasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Google lainnya, termasuk dokumen, slide, dan spreadsheet, proses pemberian distribusi dokumen, penilaian formatif, dan umpan balik disederhanakan. Lalu yang ketiga itu berbasis cloud. Google Classroom menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk digunakan dalam lingkungan belajar karena aplikasi Google ini mewakili sebagian besar alat komunikasi perusahaan berbasis cloud yang digunakan di seluruh angkatan kerja profesional. Lalu yang keempat itu fleksibel. Aplikasi ini mudah diakses dan dapat digunakan oleh instruktur dan peserta didik di lingkungan belajar tatap muka dan lingkungan online sepenuhnya. Lalu untuk yang kelima, ramah seluler. Google Classroom dirancang agar responsif, mudah digunakan pada perangkat mobile manapun. Selanjutnya yaitu kekurangan Google Classroom. Google Classroom yang berbasis web ini mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk terkoneksi dengan internet. Sehingga apabila daerah dengan koneksi internet yang tidak mumpuni, tentu akan kesulitan untuk mengaksesnya. Lalu yang kedua, pembelajaran yang dilakukan jadi bersifat individu, sehingga mengurangi pembelajaran sosial peserta didik. Yang ketiga, apabila peserta didik tidak kritis dan terjadi kesalahan materi akan berdampak ke pengetahuannya. Lalu yang terakhir atau yang keempat, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar peserta didik sehingga memperlambat terbentuknya nilai dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan Google Classroom. Pertama-tama kita masuk ke Google Classroom. Di sini Google Classroom bisa menggunakan aplikasi maupun web. Dan di sini saya menggunakan web. Jadi pertama kita masuk dulu ke Google dan kita klik Google Classroom. Setelah itu kita masukkan akun yang akan kita hubungkan dengan Google Classroom. Nah, di sini terdapat menu plus di mana kita bisa gabung ke kelas maupun kita bisa membuat kelas. Di sini kita klik buat kelas. Lalu di sini kita checklist dan lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, di sini terdapat nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Untuk membuat kelas ini, kita wajib memberikan nama kelas ya. Jadi, misal kita beri nama Matematika kelas 10. Untuk bagian mata pelajaran dan ruang, itu bisa disesuaikan dan boleh untuk tidak diisi. Lalu selanjutnya kita klik buat.
Oke, selanjutnya setelah kita membuat kelas, tampilannya akan seperti ini, di mana terdapat kode kelas, forum, tugas kelas, orang, dan nilai. Nah, kode kelas di sini kita bisa gunakan untuk mengundang teman atau mengundang murid yang harus diundang. Untuk forum sendiri, kita dapat memberikan info atau komentar kepada murid atau siswa. Misal, kita akan memberitahu mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Misal, kita klik di sini, lalu selanjutnya kita klik posting. Nah, ini kita sudah memposting untuk semua yang ada di kelas ini melalui forum. Lalu selanjutnya itu untuk tugas kelas, di mana tugas kelas ini kita bisa memberikan tugas-tugas berbasis kuis pertanyaan, materi, serta menggunakan kembali posting. Nah, selanjutnya yaitu tugas kelas. Untuk tugas kelas, kita bisa memberikan tugas-tugas berbasis kuis, pertanyaan, materi, serta menggunakan kembali postingan yang sudah ada atau yang sudah diposting sebelumnya. Umumnya, proses pembelajaran diawali dengan memberikan materi dan video pembelajaran, dan dilanjutkan dengan latihan atau tugas yang harus dikerjakan. Pada media pembelajaran ini, saya akan menyampaikan media pembelajaran materi, yaitu persamaan kuadrat. Di sini kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita klik tambah buat, kita klik tombol tambah buat, lalu kita klik materi, lalu kita klik judul. Di sini kita klik, kita isi yaitu persamaan kuadrat. Sedangkan untuk deskripsinya di sini opsional, tapi di sini saya akan isi dengan ini. Nah, jika sudah mengisi deskripsi serta judul, tapi sini deskripsi sifatnya opsional ya, boleh tidak diisi. Lalu kita bisa klik YouTube. Nah, di sini ada Drive, YouTube buat upload link. Saya jelasin sebentar, yaitu mengenai Drive. Terus di sini sama seperti upload. Di sini kita sama-sama mengupload materi yang sudah kita buat atau yang sudah kita punya. Sedangkan untuk YouTube atau link, kita bisa menggunakan milik orang lain. Misal dari YouTube, kita bisa menggunakan video pembelajaran milik orang lain. Dan untuk buat di sini kita misal kita belum ada persiapan apapun untuk mengajar, dan kita bisa langsung membuatnya di dalam Google Classroom ini. Nah, di sini saya ingin memposting, membagikan video orang lain melalui YouTube, yaitu kita klik YouTube-nya, lalu di sini kita search atau kita telusuri tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini kita bisa cari video pembelajaran persamaan kuadrat. Bisa dipilih sesuai yang dibutuhkan. Misal kita pilih ini. Lalu kita klik tambahkan video dan kita klik posting. Nah, di sini video pembelajaran berhasil terlampir. Setelah itu kita bisa memasukkan materi lagi dengan cara yang sama, yaitu buat materi, judulnya sama persamaan kuadrat PPT. Nah,
Di sini karena saya sudah memiliki materi yang akan disampaikan, maka saya akan menggunakan upload. Lalu kita masukkan dokumennya. Nah, di sini kita bisa lakukan hal yang sama seperti sebelumnya ya, yaitu kita bisa langsung posting. Nah, terakhir kita bisa memasukkan tugas. Kita klik tugas, sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya, kita masukkan judul. Bisa persamakan kuadrat tugas 1. Nah, di sini kita pakai upload lagi seperti mengupload materi dari PPT yang sebelumnya. Kita masukkan dokumennya. Nah, di sini bedanya kita bisa menggunakan tenggat waktu. Misal kita akan memberi 1 minggu untuk pengerjaannya. Lalu untuk waktunya bisa kita atur juga. Misalkan kita jam 11 pagi. Nah, setelahnya kita bisa menambahkan rubrik, tapi di sini saya tidak akan menambahkan rubrik. Lalu setelah semuanya sudah disampaikan, kita klik tugaskan. Nah, seperti inilah yang sudah kita lampirkan, yaitu materi dan penugasan. Selanjutnya yaitu menu orang. Nah, menu orang di sini itu kita bisa melihat siapa saja yang sudah bergabung sebagai pengajar maupun siswa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu nilai, di mana nilai ini kita dapat melakukan feedback dengan menilai hasil kerja siswa. Begitulah penggunaan Google Classroom ya teman-teman. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.